Oke, bismillah. Hari ini kita akan membahas tentang pembelahan sel. Nah, apa sih fungsi dari pembelahan sel? Fungsi pembelahan sel yang pertama adalah untuk pertumbuhan. Pertumbuhan apa tuh? Misalnya, kalau misalnya kamu potong rambut, pasti nanti habis itu panjang lagi kan? Nah, kok bisa panjang ya? Ternyata hal tersebut akibat adanya pembelahan sel pada rambut kamu. Pun misalnya kamu lagi potong kuku, terus seminggu kemudian udah panjang lagi ya. Nah, itu juga terjadi akibat adanya pembelahan sel pada sel-sel kuku kamu. Kemudian, selain pertumbuhan, fungsinya adalah untuk perbaikan nih. Perbaikan apa? Misalnya kamu jatuh, luka, nah kulit kamu akhirnya rusak nih ya. Kemudian terbentuklah sel-sel kulit baru untuk memperbaiki sel-sel yang rusak. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini dia fungsi reproduksi gitu ya. Jadi pas banget nih sama yang mau kita fokuskan, yaitu apa? Itu pada bab sistem reproduksi gitu ya. Nah, di bagian reproduksi pasti hubungannya sama apa? Sama sel gamet, ya kan? Sama sel gamet di mana apa? Bertemunya antara sel sperma dengan sel telur. Gitu deh. Nah, kemudian pembelahan sel ini terbagi jadi dua, yaitu ada mitosis dan meiosis. Bedanya apa? Yuk kita lihat. Nih, kalau mitosis dia terjadinya di sel tubuh atau biasa disebut juga sebagai sel somatik. Kemudian pembelahannya cuma sekali nih, makanya menghasilkannya hanya 2 anak dan sifatnya sama seperti induknya. Sedangkan kalau meiosis dia terjadinya di sel kelamin atau sel gamet. Kemudian pembelahannya 2 kali, makanya hasilnya jadi 4 nih, 4 sel anak atau sel baru gitu ya. Dan sifatnya beda dengan sel induk. Ini juga yang menjadikan akhirnya kalau misalnya dengan pembelahan meiosis, sel baru yang terbentuk akan bervariasi dan berbeda dengan induknya. Seperti itu. Next, kita breakdown ke mitosis. Fase pembelahan mitosis. Nah, sebelum masuk ke pembelahan mitosis, sebenarnya ada tahap persiapannya dulu nih. Disebutnya sebagai tahap interfase. Ya. Nah, di tahap interfase ini adalah tahap di mana 3 tahapan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan sel, replikasi DNA, dan persiapan untuk fase selanjutnya. Kalau pertumbuhan dan perkembangan sel ini menunjukkan bahwa misalnya organel-organel sel itu mulai berkembang, mulai memadat, dan mulai memperbanyak diri kayak gitu ya. Dan kalau untuk replikasi DNA, berarti ini hubungannya sama apa? Hubungannya sama kromosom. Nah, awalannya dari mana? Dari kromatin nih. Jadi, di dalam membran inti, nih ya, membran inti sel terdapat benang-benang kromatin. Nah, benang-benang kromatin ini kemudian menebal, membentuk yang namanya kromosom. Ya, ini kromosom nih. Kemudian akan menduplikasi atau mereplikasi DNA membentuk apa nih? Namanya adalah chromatid sister. Gitu ya. Nama lain chromatid sister kamu juga bisa sebut ini sebagai kromosom sister. Atau biasanya kalau di buku-buku hanya disebutkan sebagai kromosom. Jadi ini sudah dikatakan sebagai kromosom gitu ya. 1 kromosom dengan 2 kromatid gitu. Atau disebut nama lainnya adalah apa? Chromatid sister. Next. Nah, ini adalah fase pembelahan sel yang sebenarnya gitu ya. Di pertama ada profase. Profase itu apa sih? Profase itu adalah ketika membran inti mulai rusak. Jadi awal membran inti tadi kan mulus ya. Mulus nih, masih penuh. Nah, kemudian di tahap profase ini mulai putus-putus nih kalau kita perhatikan ya. Membran intinya mulai rusak gitu ya. Kemudian kromosomnya memadat. Kemudian di sini ada sentrosom. Nih ya, sentrosom tadi ya. Sentrosom kemudian mereplikasi
kemudian menuju ke kutub yang berlawanan sehingga membentuk yang namanya benang-benang spindle. Gitu ya. Jadi nanti yang tadinya masih sini nanti menuju kutub yang berlawanan gitu. Nah, kalau udah menuju ke kutub yang berlawanan berarti ke tahap selanjutnya nih, metafase. Di tahap metafase, kromosom berjejer pada bidang pembelahan atau ekuator. Nih ya, di tengah-tengah nih jadinya. Nah, kata kuncinya di sini ada M. M di sini bisa kamu clue menjadi middle. Middle kan artinya tengah ya. Nah, disinilah berarti kalau metafase ketika kromosom ada di tengah-tengah bidang pembelahan. Gampang ya? Next, tahap selanjutnya adalah anafase nih. Nah, di anafase ngapain ya? Di anafase, kromatis sister dari tiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Jadi, pada tahap anafase ini, kita kata kuncinya dari kata A-nya nih, dari huruf A-nya. Jadi apa ya? Jadi away, move away. Berarti menjauhi gitu ya. Saling menjauhi nih menuju kutubnya masing-masing. Jadi yang bagian kromatisis sebagian sini akan menuju kutub yang atas, anggaplah ini yang atas ya. Kemudian kromatid sister yang sini akan menuju kutub yang bawah. Seperti itu. Next, lanjut ke tahap telofase. Nah, di telofase ini bentuknya udah kayak mau menuju dua ya. Dua dari kata T, tu gitu. Alright. Nah, kata kuncinya adalah membran inti mulai terbentuk kembali. Nah, di sini ya. Tadinya di sini udah nggak ada membran inti lagi di anafase, tapi di telofase mulai terbentuk kembali nih. Gitu ya. Walaupun masih titik-titik di sini. Kemudian kromosom mulai merenggang. Jadi dia udah mulai sendiri-sendiri lagi nih. Ya, awalnya kan bersatu di dalam kromosom. Nah, ini udah ada di dalam membran inti gitu ya. Kemudian di sini ada sentrosomnya juga. Gitu. Nah, kemudian ada sitokinesis. Jadi habis dari telofase kita ke tahap sitokinesis. Nah, di tahap sitokinesis ini adalah pembentukan sel di mana yang tadinya udah mau membelah. Penebalan membran inti ini membuat sitoplasma terbagi menjadi dua. Kita lihat nih, dua ya. Satu, dua. Makanya akhirnya terbentuk dua sel baru yang identik dengan sel induknya. Jadi kalau misalnya sel induknya itu bersifat diploid atau 2N, maka sel baru yang terbentuk ini juga memiliki sifat 2N atau diploid. Sampai sini paham? Next ya, kita masuk ke pembelahan meiosis. Ya, meiosis. Oke, pada tahap meiosis masih ada tahap interfasenya juga ya. Sama nih, 3 tahapan yaitu pertumbuhan dan perkembangan sel, replikasi DNA, persiapan untuk fase selanjutnya. Tapi ada yang berbeda sedikit nih. Kan kita tahu ya, kalau meiosis itu terjadi pada sel kelamin atau gamet. Maka pertemuan antara apa nih? Sel sperma dengan sel telur, ya kan? Nah, sel sperma ini memiliki 23 kromosom. Sedangkan sel telur mempunyai 23 kromosom juga. Nah, bagaimana bisa menjadi satu sel? Ternyata kalau kita jumlahkan, jumlahnya menjadi 46 kromosom. Nah, pas kan? Jadi kromosom manusia ada berapa? 46 kromosom. Gitu ya. Nah, nih kakak contohin. Misalnya di sini ada kromosom ayah dan kromosom ibu. Anggaplah yang biru adalah kromosom ayah dan yang pink adalah kromosom ibu. Kemudian sama ya, mereplikasi DNA-nya membentuk kromatid sister. Nah, pada tahap meiosis ada perbedaan nih. Kalau tadi kan sudah sampai di kromatid sister aja ya kalau di mitosis, tapi kalau meiosis akan terbentuk yang namanya kromosom homolog.
Nah, kayak gimana tuh? Kalau di kromosom homolog, nanti kromatid sister ini akan bergabung yang memiliki sifat, bentuk, dan karakteristik yang sama. Gitu. Jadi nanti ini dan punya si ayah dan punya si ibu akan bergabung, gitu ya. Next. Nah, gambarannya kayak gini nih kalau udah bergabung. Jadi saling tumpang tindih gitu. Oke. Lanjut ya. Nah, lanjutannya lagi adalah profase 1. Jadi ini menunjukkan ada satunya nih. Karena apa? Meiosis itu terjadi 2 kali. Pastinya ada meiosis pertama dan meiosis kedua. Nah, di meiosis pertama sebenarnya sama nih kayak tahapan mitosis, di mana terdiri atas profase, metafase, anafase, dan telofase. Jadi di sini disebutnya profase 1. Nah, profase 1 bedanya sama mitosis cuma terjadi crossing over atau pertukaran segmen DNA di antara dua kromatid gitu ya. Jadi misalnya terjadi crossing over gen warna mata misalnya gitu ya, antara warna matanya ayah sama warna matanya ibu kayak gitu. Untuk lebih jelasnya ada di video kakak yang lain. Oke, boleh dicek. Nah, selanjutnya habis profase 1 kita ke metafase 1 nih. Kalau metafase 1 bedanya sama si punyanya mitosis, di metafase 1 adalah kromosom homolog yang berjejer. Gitu ya, di bidang pembelahan atau ekuator yang tadi middle ya, di middle itu. Nah, kalau misalnya di metafase di mitosis yang berjejer adalah kromosom atau kromatid sister gitu ya. Nah, kalau ini adalah kromosom homolognya nih yang berjejer. Jadi kalau sebenarnya kita perhatikan ya, ini ada 8 tangan atau 4 kromatid. Kayak gitu ya. Lanjut lagi kita ke anafase. Anafase masih away kok ya, masih menjauhi gitu. Nah, tapi yang menjauhi adalah kromosom homolognya nih. Ya. Jadi kromatid sisternya ini yang menjauhi gitu ya. Jadi menuju kutub masing-masing. Lanjut lagi ke telofase. Nah, sama ini mulai membran inti mulai terbentuk kembali, kemudian lanjut sitokinesis. Nah, sitokinesisnya nggak kakak gambarin nih, jadi kita langsung ke profase 2 aja ya. Di profase kedua masih sama seperti mitosis, yaitu apa? Membran inti mulai hancur gitu ya. Ini kita lihat membran inti mulai hancur, kemudian sentrosom menuju ke kutub yang berlawanan membentuk benang spindel gitu ya. Tapi yang membedakan kita lihat di sini isi kromosomnya nih. Isi kromosomnya di dalam sini dia sudah ada hasil dari profase pertama tadi ya yang crossing over tuh ya. Nih kita perhatikan, nih tangannya ada variasi warna ungu di antara warna biru kayak gitu. Pun ketika yang warna ungu ada variasi warna biru kayak gitu ya. Nah, nextnya adalah metafase kedua. Metafase kedua ada di bidang ekuator atau di middle gitu ya tadi ya. Nah, kemudian anafase kromosom menuju kutub yang berlawanan, kemudian telofase sudah terbentuk lagi ya membran inti, lanjut sitokinesis. Nah, ini dia sitokinesisnya. Di sini digambarkan cukup jelas ya. Jadi nanti hasilnya penebalan membran intinya kan ngebuat ini jadi 2. Nah, yang bawah tadi juga 2 ya. Akhirnya apa? Terbentuk 4 sel baru. Nah, kalau kita lihat, kita perhatikan kromosomnya nih ya. Nih kromosomnya atau kita sebut kalau berbentuk benang ini sebagai kromatinnya, ini terdiri atas bervariasi ya, antara 4 ini kan beda-beda nih. Lihat deh, yang ini ada ungu sama biru, terus ungu, biru, ungu gitu ya. Terus ini biru, ungu, biru gitu kan.
Ini ungu biru. Ini ungu biru gitu ya. Jadi 4 sel anak ini berbeda nih gitu. Berbeda berarti dia membentuk variasi. Makanya kalau kamu lihat kok padahal kamu sama kakak kamu atau sama adik kamu kan sama ya ibu bapaknya, tapi kok mukanya beda. Nah, inilah yang menyebabkannya karena terjadi apa tadi? Di proses crossing over tadi yang sangat mempengaruhi pada proses meiosis dan hasilnya. Seperti itu. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat.